Welcome to Rebeltopia. Jadi di video kali ini gue akan ngebahas tentang kura air versus kura darat. Apa bedanya, gimana cara bedainnya kura air versus kura darat gitu ya. Cuman sebelum videonya mulai, jangan lupa dulu klik tombol subscribe atau berlangganan di bawah sini biar kita makin berkembang bersama-sama, oke? Halo, jadi hari ini Rebeltopia lagi mau ngadain giveaway. Jadi kita akan bagi-bagi satu ekor bearded dragon ini ya. Buat kalian yang beruntung, kalian akan mendapatkan satu ekor bearded dragon ini. Caranya gimana? Caranya komen di bawah mengenai video ini. Dan jangan lupa juga cantum Instagram kalian ya. Nah, yang kedua, kalian harus subscribe atau berlangganan channel kita, guys. Klik tombol subscribe atau berlangganan di bawah ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya. Yang ketiga, follow Instagram kita @farbits dan @rebeltopia.info. Oke, gue tunggu kalian. Jangan lupa komen di bawah sebanyak-banyaknya mengenai video ini dan jangan lupa cantum Instagram kalian. Di tangan gue ini ada dua kura-kura darat ya. Ini yang satu jenisnya adalah pardalis ya. Yang satu ini jenisnya adalah sulcata ya. Pardalis ini kura-kura dari Kenya, masih banyak lokalitinya yang lain. Kalau si sulcata ini dia emang dari Afrika ya. Nah, sedangkan gue juga punya dua kura-kura air. Di sini ada Ambon box turtle, ini dari Indonesia. Nah, yang satu ini stingpot. Stingpot ini dari Amerika ya. Nah, gue akan ngebahas apa sih perbedaannya, kan pasti kalian bingung banget. Bukannya semua kura-kura di air gitu, enggak. Ada juga kura-kura darat gitu ya. Jadi yang pertama yang akan gue bahas adalah bentuk tempurungnya. Kalau kalian lihat, semua jenis kura-kura darat hampir semua tempurungnya itu ngedom atau naik gitu. Sebenarnya kura air juga ada, cuma nanti akan ada spesifiknya. Gue akan jelasin semua di video ini. Nah, kalau si kura darat ini biasa ya kayak gue bilang tadi, tempurungnya emang rada naik kayak gitu. Nah, terus si kura-kura darat ini mereka itu ada juga sebenarnya yang ceper. Yang ceper itu namanya adalah pancake tortoise. Cuman sudah lumayan jarang, sulit ditemuin di Indonesia. Jadi yang biasa yang ada common di Indonesia itu yang domnya atau yang tempurungnya naik kayak gini ya. Jadi maaf banget kalau ada suara-suara kayak lampir gitu ya, karena lagi rame di sekitar rumah gua ya. Nah, selanjutnya yang paling beda itu sebenarnya adalah bentuk kuku ya. Kalau bentuk kuku kura-kura darat itu biasa bentuknya langsung kuku kayak gini. Nah, kalau kura-kura air dia kukunya tuh kayak ada selaputnya di jarinya ya. Fungsinya buat apa? Ya namanya juga kura-kura air. Jadi fungsi selaput di jarinya itu adalah untuk dia berenang kayak gitu. Makanya kayak perenang itu pakai kaki kodok kan, kakinya kayak gini kan. Fungsi selaput di kaki kura-kura air itu adalah dia untuk berenang kayak gitu. Nah, untuk ukuran kura-kura darat itu biasa ukurannya besar. Emang ada yang juga yang nggak gede. Cuman biasa kan kalau kura-kura air itu cuma bisa sampai 15-20 cm, 10-15 cm. Kalau kura-kura darat itu bisa kayak 30 cm, 50 cm, 1 meter bahkan ya. Ada juga kura-kura darat yang nggak bisa gede, cuman mostly rata-rata gede gitu ya. Tapi kalau menurut gue, perbedaan yang sangat spesifik itu dari tempurung sama dari kuku untuk membedakan kura-kura air dan kura-kura darat. Untuk kura-kura air, mereka biasa itu memiliki karakter yang rada galak gitu ya. Entah kenapa, tapi emang basicnya kura-kura air itu rada galak. Cuman kalau kura-kura darat itu mereka sangat amat jinak lucu lagi ya. Nah, apakah kura-kura itu kenalin pemilik ya? Gue juga masih kurang paham, tapi kalau menurut gue reptil tidak kenal pemiliknya gitu. Tapi dia tahu habitnya. Kayak misalnya mereka tuh jadwal makannya tiap pagi, jadi mereka tahu jadwal makan gue pagi nih, gue dikasih makan pagi, mereka nungguin kayak gitu. Cuman kalau dari kenalin pemiliknya atau enggak, kalau menurut gue sih enggak ya. Nah, selanjutnya cara piaranya gimana sih kak ya? Cara piaranya itu kayak kalau kura-kura darat sebenarnya kandangnya nggak beda jauh sama kandang-kandang yang ada di belakang gue. Wajib UVA, wajib UVB. Kenapa? Karena UVB itu kan UVB itu ada sinar kandungan dari matahari. Cuman karena kalau kita piara indoor gini nggak dijemur, nggak sempat jemur, walaupun di pagi udah jemur 10-15 menit, tetap aja mereka sangat membutuhkan UVB walaupun kalau pagi udah dijemur matahari langsung, dan mereka tetap butuh UVB untuk di kandangnya kayak gitu. Makanya di sini gue pakai UVB TL, ada UVA-nya juga. Kenapa pakai UVA juga? Karena kalau kura-kura darat ya, ini kayak sulcata, kayak pardalis, mereka itu hidup kan aslinya dari Afrika, dari suhu yang panas. Jadi mereka butuh panas untuk metabolisme, untuk pertumbuhan, dan juga
nggak lupa dia butuh UVB juga ya. Untuk kura-kura air, kandangnya gimana sih kura-kura air? Ya sebenarnya gampang, tapi kalian cari tahu dulu kura-kura air kalian itu semi akuatik atau full akuatik. Kalau full akuatik dikasih full air nggak apa-apa. Kalau ada yang semi, ada yang masih di darat, kalian bisa kasih batu-batuan, kasih kayu-kayuan di kandangnya biar dia bisa nangkring, biar dia bisa naik di tempat dia nangkring gitu. Nah terus kura-kura air butuh lampu gak? Butuh, cuman dia nggak terlalu butuh panas, dia hanya butuh UVB ya. UVB-nya juga yang 113 watt atau 25 watt, yang penting yang 100 yang tropikal. Kalau yang si kura-kura darat itu dia baru butuh yang 150 karena dia deserve gurun gitu ya. Nah untuk selanjutnya makanannya apa sih bang ya? Untuk tortoise, untuk kura-kura darat mereka makan pelet kura darat tentunya. Kalau sayur juga makan, jadi bisa kasih pelet dan sayur. Gue biasanya mix dua-duanya secara langsung dicampurin ya. Nah untuk kura-kura air makannya apa bang? Dia juga bisa makan pelet sebenarnya. Kura-kura air sebenarnya rata-rata omnivora. Dia bisa makan pelet, dia bisa makan daging, dia bisa makan sayur, ya, dia bisa makan cacing beku. Tapi mereka suka banget sama cacing-cacingan sih. Udang juga bisa makan mereka. Nah untuk harganya, untuk masalah harga, kura-kura air itu relatif murah. Iya, jadi kura-kura air itu ada yang harganya 30.000, 40.000 ya. Kalau Ambon box turtle ini dia 100.000 nih. Nah kalau yang stingpot ini kura-kura air terkecil, dia nggak bisa gede-gede banget. Stingpot ini harganya cuma di sekitar 600 sampai 700.000 karena dia nggak bisa gede. Bukannya kura-kura air semua murah, ada juga kura-kura air yang mahal kayak DBT, nama DBT itu Diamondback Terrapin. Terus banyak lagi lah yang macam-macam yang mahal, alligator snapping turtle kayak gitu. Nah tapi untuk kura-kura darat ya, dia masalahnya paling murah aja itu dia kayak 900 sampai 1 juta nih, contohnya kayak sulcata ini. Sisanya itu harganya di atas itu semua. Jadi sebenarnya kalau dari harga sih juga udah kelihatan, yang murah itu biasanya air, yang mahal itu biasanya darat, seperti itu. Tapi overall kayaknya di video ini gue udah jelasin secara spesifik bedanya kura-kura darat dengan kura-kura air. Kalau kalian masih mau nanya-nanya lagi, kalian bisa komen aja di bawah, nanti kita akan balesin bersama-sama. Kita akan diskusi lagi perbedaan spesifik kura-kura air versus kura-kura darat ya. Thank you banget buat teman-teman yang sudah ikutin video ini dari sampai akhir. Kalau kalian cari reptil, cari aksesoris, semuanya kita jual. Kalian bisa hubungin yang ada di bawah sini. Jangan lupa subscribe, jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.